Oke lah Kimai, welcome back di channel Vijinti. Nah, kali ini kita akan melanjutkan penilaian kita mengenai anime Tensura season satunya. Di video sebelumnya itu, kita udah bahas tuntas mengenai alur cerita atau plotnya, dan juga kita udah beri penilaian atau rating terakhirnya yaitu 8,5 dari 10. Nah, sekarang di part kedua ini, kita akan ngebahas dari segi audio atau sound background dan juga karakter. Dan di akhir pembahasannya nanti, seperti sebelumnya, aku juga akan memberi penilaian akhirnya. So, harap fokus karena kita sekarang akan masuk ke sesi Judge Anime Tensura. Nah, oke lah, kita masuk ke poin penilaian dari segi audio atau sound background terlebih dahulu. Tapi sebenarnya nih ya Kimai, tanpa perlu dibahas pun aku dan kalian semua pasti udah setuju lah kalau sound, efek sound background dari anime Tensura ini udah nggak ada lawannya. Jujur-jujur aja lah ya, tanpa perlu diragukan, aku berani ngasih rating 10 dari 10 atau rating sempurna untuk anime ini dari segi audionya. Ya, kalian bisa lihat sendiri aja nih Kimai, dari segi sound efeknya gimana. Shimashita. 成功しました。続けて。Udah kan? Apa masih ada yang bilang kalau ini masih kurang? Agak lain kurasa kuping kalian kalau bilang ini kurang Kimai. Maksudnya ya aku juga ngerti juga lah. Setiap orang pasti punya penilaian masing-masing. Cuman khusus penilaian kali ini yaitu dari segi audio atau soundnya. Kayaknya kalau dinilai secara umum dan secara mayoritas emang Tensura ini udah perfect kali lah. Aku nggak tahu mereka ngedit dan ngerjainnya pakai apa. Yang pasti, studio 8-bit ini betul-betul totalitas sekali lah ngerjain anime ini terutama dari segi audionya. Jadi pertanyaannya sekarang, apa masih perlu kita bahas dari segi sound atau audio? Harusnya sih enggak Kimai, karena rata-rata kita pasti udah setuju kalau Tensura merupakan salah satu anime dengan audio terbaik. Cuman oke lah, kita juga masih butuh bukti yang lebih banyak ya kan? Kita bahaslah secara ringkas. Nah, salah satu alasan mengapa aku bilang Tensura merupakan salah satu anime dengan audio terbaik, ya karena bisa kalian lihat sendiri tadi, sound effect dalam anime ini, terutama saat sedang scene action, itu luar biasa ngebuat kuping kita satisfying. Udah asli kayak ASMR lah anime ini kalau lagi sedang scene actionnya. Nah, dan bukan cuman itu, audio yang mengiringi jalan ceritanya pun juga sangat sinkron. Nah, sinkron di sini itu maksudku ialah menyesuaikan dengan suasana cerita yang sedang berlangsung. Jadi kalau suasana ceritanya sedang hype-hypenya, audionya bisa mengiringi suasana tersebut dan bahkan bisa mengembangkan suasana lebih dalam lagi. Nah, sebenarnya poin ini sangat ditujukan untuk anime dengan tipe genre drama. Karena gimana pun, genre drama itu harus bisa membuat suasana cerita meresap betul ke penonton. Karena sekali aja penonton lengah atau pandangannya teralihkan dari film tersebut, secara nggak langsung film dengan genre drama sudah gagal dalam membuat suasana dan ceritanya. Nah namun, sekalipun Tensura ini nggak ada genre dramanya Kimai, tapi kita sebagai penonton juga bisa ikut merasakan ketegangan, keindahan, keseruan, kelucuan dari anime ini. Dan salah satu faktor pendukung hal tersebut ialah adanya sound background yang amat baik dalam mengiringi anime ini. So, itulah ringkasan pembahasan singkat Mimin mengenai audio dari anime Tensura ini Kimai. Dan ya, gak usah kalian tanya lagi, udah pasti ku kasih nilai 10 dari 10 untuk anime Tensura season satunya dari segi audio. Oke, kemudian kita masuk ke poin penilaian selanjutnya, yaitu karakter. Nah, ini nih yang aku tunggu-tunggu Kimai. Gimanapun, karakter ini menjadi dasar utama dari berjalannya cerita. Dan menarik atau tidaknya suatu film sangat ditentukan dari karakter atau penokohannya. Nah sekarang kita akan bahas beberapa karakter penting di anime Tensura yang mendukung jalannya cerita.
Jadi ya nggak semua kita bahas karakternya ya Kimai. Bisa habis berapa part pembahasan nantinya kalau kita bahas semuanya. Jadi yang kita bahas hanya karakter penting saja yang banyak dapat spotlight di season satunya. Oke, pertama tentu saja tak lain dan tak bukan main karakter kita, yaitu Rimuru Tempest. Nah, si Rimuru ini merupakan karakter yang mengalami perkembangan yang sangat amat signifikan. Kalian bisa lihat di episode satunya Kimai, mulai dari dia masih menjadi seorang manusia, tiba-tiba berubah jadi slime. Kemudian pas berubah jadi slime, kita bisa lihat juga dia punya ability serta skill-skill baru. Dan perkembangannya bukan hanya dari fisik maupun kekuatan, namun juga perkembangan dari segi sifat maupun tujuannya. Nah, karakter si Rimuru ini seperti yang kita tahu, memiliki peran protagonis dalam cerita. Dan juga ia merupakan tipe karakter yang dinamik. Yang artinya karakter dengan tipe seperti ini akan selalu mengalami perubahan sepanjang cerita, baik secara sikap, sifat, ataupun bahkan dalam motivasi dan prinsip yang dimilikinya. Dan semua perubahan yang aku sebutkan ini Kimai merupakan faktor penting agar si Rimuru ini berhasil sebagai tokoh utama dalam cerita Tensura ini. Dan ya, aku berani bilang Rimuru udah ngalami itu semua. Soalnya karakter Rimuru ini memang memiliki karakter yang kuat sebagai protagonis cerita. Dalam artian, hanya dengan sekilas, kita langsung bisa tahu kalau si Rimuru ini ialah karakter utamanya. Dan kita juga bisa langsung tahu kalau si Rimuru ini akan terus berkembang nantinya. Itu menandakan karakter Rimuru di anime ini sangat layak sebagai main protagonis cerita. Andai pun yang kurang, mungkin ya karena dia reinkarnasi jadi slime. Karena ya kalian tahu sendiri, pas si Rimuru lagi berubah jadi mode slime-nya, dia nggak bisa berekspresi layaknya manusia. Jadi dengan berubahnya Rimuru jadi slime, secara nggak langsung udah ngebatasi mimik ataupun ekspresi dari Rimuru itu sendiri. Ya biarpun dia udah punya tubuh manusianya, cuman masih cukup sering lah Rimuru bertahan cukup lama dalam mode slime-nya. Yang dimana itu demi menjaga kekonsistenan genre dan judul seperti yang aku bilang di part sebelumnya. So ya aku kasih penilaian 9 dari 10 untuk karakter Rimuru. Gimana kalau kalian Kimai? Oke, kemudian karakter selanjutnya yaitu Daikenja atau Pertapa Agung. Oh ya, sebelumnya makasih lah buat si Kimai yang satu ini yang udah ngekoreksi Mimin di video sebelumnya. Makasih ya Kimai. Oke, lanjut. Nah, untuk penilaian karakter Daikenja ini sangat amat simpel namun sangat amat penting. Kenapa? Karakter Daikenja atau Pertapa Agung ini secara nggak langsung udah ngambil dua peran dalam cerita ini, yaitu satu sebagai karakter pendukung protagonis dan satu lagi sebagai moderator cerita. Aku juga udah jelasin ini di part sebelumnya. Nah jadi, si Daikenja ini secara nggak langsung bisa memainkan dua peran tersebut dengan sangat baik. Dan kenapa aku bilang karakter ini sangat penting? Karena tanpa adanya si Daikenja ini, kemungkinan besar Rimuru nggak akan bereinkarnasi. Yang artinya cerita nggak akan bisa berkembang dan berjalan maju. Karena pas awal kematian si Rimuru, si Daikenja inilah yang memberikan tubuh dan kekuatan baru kepada si Rimuru. Dan setelah Rimuru bereinkarnasi, ia selalu dibantu dan dituntun oleh si Daikenja ini Kimai. So, peran Daikenja ini sangat amat penting terhadap jalannya cerita. Karena karakter utama dalam cerita ini, yaitu si Rimuru, sangat bergantung kepada si Daikenja ini. Ya emang sih, si Daikenja ini kurang menarik perhatian penonton. Tapi dari segi kualitas karakter, dia ini harus kita akui sebagai karakter yang sangat amat berguna. Nah, dari segi tipe karakternya, si Daikenja ini merupakan tipe round karakter, yaitu tipe karakter yang sangat realistis, yang dimana setiap gerakan dan sikap yang dimilikinya persis sama seperti kita yang ada di dunia nyata. Tipe karakter ini juga sangat kompleks dan akan semakin berkembang seiring cerita berjalan. So ya untuk Daikenja, aku kasih penilaian 9,5 dari 10. Nah, kalian pasti bingung kan Kimai, kenapa bisa Daikenja lebih tinggi dari Rimuru? Coba deh, kalian tonton ulang anime Tensura, dan kalian fokus ke karakter si Daikenja ini. Di situ nanti kalian bisa sadar seberapa penting dan seberapa bagusnya peran karakter Daikenja ini untuk karakter utama dan juga untuk penonton. Untuk lebih jelasnya, kalian juga bisa lihat di part sebelumnya mengenai apa fungsi utama dari karakter ini. Oke, kemudian kita masuk ke karakter selanjutnya yaitu Benimaru. Nah, kedatangan karakter Benimaru dan kawan-kawan tentunya sangat berpengaruh terhadap Rimuru. Ya, aku nggak bilang sih para goblin-goblin ini nggak berpengaruh sama sekali. Cuman karakter Benimaru ini akan terus menjadi spotlight sampai ke akhir ceritanya nanti.
Berbeda dengan Rigurt yang hanya menjadi sorotan di awal kemunculannya saja. Sehingga semakin maju cerita berjalan, karakter Rigurt ini semakin hilang hawanya. Itu sebabnya aku nggak bahas, oke? Nah, si Benimaru ini merupakan ras Kijin yang datang di pertengahan cerita. Namun seperti yang kubilang tadi, kedatangan Benimaru ini spontan membuat sorotan karakter berubah yang awalnya hanya menyoroti para goblin dan serigala, seketika semua sorotan tersebut diambil oleh Benimaru, sehingga menjadikan dia sebagai salah satu karakter penting di anime ini. Nah, salah satu yang menjadi poin bagus dari karakter ini ialah pertumbuhannya yang sangat pesat. Kalian gak akan bisa bosan lah melihat pertumbuhan dari si Benimaru ini. Perkembangan karakter Benimaru ini sangat menarik untuk kita nikmati sebagai penonton. Dan bukan hanya itu, hubungannya dengan Rimuru membuat kehadiran karakter ini semakin kuat lagi. Untuk tipe karakternya sendiri, Benimaru merupakan tipe dinamik karakter, sama seperti Rimuru, yaitu karakter yang mengalami perubahan sepanjang cerita, baik secara sikap, sifat, bahkan motivasi dan prinsip yang dimilikinya. Hal itu bisa kita lihat melalui evolusi rasnya menjadi Kijin, dan adanya perubahan motivasi dan tujuannya yaitu menjadi pengikutnya Rimuru. So ya, untuk karakter Benimaru ini, aku kasih rating 7 dari 10. Kenapa aku kasih 7? Adapun kekurangannya, ya sekalipun dia banyak dapat sorotan, cuma dari segi ekspresi ataupun untuk menghibur penonton, menurutku sedikit kurang lah. Itu sebabnya aku kasih dia rating 7. Oke, kemudian kita masuk ke karakter selanjutnya, yaitu Shion. Nah, Shion aku bisa bilang dengan pede dan yakin kalau ini merupakan karakter terpenting ketiga setelah Rimuru dan Daikenja. Kenapa? Ya sama, kehadiran Shion sangat berpengaruh kepada karakter utama Rimuru. Kehadiran Shion juga sangat berpengaruh kepada penonton. Dan karakter Shion juga memiliki eksistensi yang kuat melebihi karakter lainnya, dalam artian sangat menonjol. Simpelnya nih Kimai, kalian bisa drop atau berhenti nonton Tensura kalau si Shion ini mati ataupun menghilang dari animenya. Ya emang sih itu sempat terjadi di season 2-nya. Cuman di season 1-nya, si Shion juga udah sempat memainkan peran penting dalam cerita. Nah, kenapa aku bilang karakter Shion sangat berpengaruh kepada Rimuru? Ya simple, karena Shion merupakan sekretaris Rimuru, sehingga otomatis kemana Rimuru pergi, Shion juga pasti akan ikut terus. Dan karena peran inilah makanya Suna nggak kunilai kali ini Kimai. Nah, kalian pasti ingat kan awal kedatangan Shion dan kawan-kawan, yang paling disorot di sini ialah si Suna ini, ya nggak? Bahkan Shion hampir sama sekali nggak pernah disorot di sini. Nah, namun setelah mereka semua berevolusi dan Shion mengambil peran sebagai sekretarisnya Rimuru, seketika Shion sudah mematikan peran Suna di sini dan mengambil semua sorotannya. Lebih tepatnya, semua sorotan tersebut diambil oleh Benimaru dan Shion. Karena ya hanya dua orang ini yang terus-menerus dapat sorotan, sedangkan Suna dan yang lainnya hanya muncul di saat-saat tertentu saja. Itu membuktikan karakter Shion ini merupakan karakter dengan eksistensi atau keberadaan yang sangat kuat, sampai bisa menutupi sorotan untuk karakter lain. Dan jangan lupa juga, kayak yang aku bilang di video sebelumnya, si Shion ini merupakan fan service berjalan. Ya nggak usah kalian tanya lah Kimai kenapa, udah ngertinya kalian itu ya kan? Dari body dan sifatnya, si Shion ini sangat menghibur penonton. Itu makanya kayak yang aku bilang tadi, kalian bisa drop atau berhenti nonton anime ini hanya karena Shion mati atau menghilang. Itulah menandakan seberapa bagus dan pentingnya karakter Shion ini di cerita. Nah, untuk tipe karakternya sendiri, Shion merupakan tipe dinamik karakter, sama seperti Rimuru dan Benimaru, yaitu karakter yang mengalami perubahan sepanjang cerita. Dan untuk penilaiannya, aku kasih dia rating 10 dari 10. Kenapa? Ya, fan service berjalan. Oke, kemudian karakter yang terakhir ialah Milim Nafa. Yap, si Raja Iblis Loli ini merupakan salah satu karakter terkuat di anime Tensura. Bahkan melebihi kekuatan dari karakter utama itu sendiri, yaitu si Rimuru. By the way, ini berbicara di season satunya ya Kimai. Takutnya bocil-bocil pembaca light novelnya ngamuk pula nanti pas ku bilang Milim lebih kuat dari Rimuru. So sekali lagi ku bilang ini masih menilai dari season 1 animenya, oke? Nah, si Milim ini datang pertama kali di episode 16 dan berhasil menjalin hubungan dengan Rimuru. Nah, bahkan di awal kedatangan Milim, kita sudah disajikan scene action yang memanjakan mata kita. Di sini kita juga terhibur dengan kekuatan dahsyat milik Milim yang bahkan di sini Milim merupakan karakter pertama yang bisa membuat Rimuru sedikit ketakutan, mengingat seberapa kuat Milim di sini.
Namun, seiring berjalannya cerita, Milim akhirnya berhasil menjadi sekutunya Rimuru dan terikat lebih dalam dengan Rimuru. Nah, ini membuat karakter Milim mendapat sorotan yang lebih banyak ke depannya. Karena ya sederhana aja, kalau karakter mau dapat sorotan lebih banyak, ya dia harus terlibat dengan karakter utama cerita tersebut. So, dengan kekuatan overpower miliknya dan juga keterikatannya dengan Rimuru beserta tubuh lolinya, berhasil membuat karakter Milim Nafa ini menjadi salah satu karakter penting di anime ini. Ya, simpel aja aku kasihlah salah satu contohnya. Kalau kalian pengen lihat action terbaik, otak kalian seketika pasti langsung ngarah ke Milim. Dan juga kalau kalian nyari cewek loli, pikiran kalian juga pasti mengarah ke Milim. Itu menandakan karakter Milim ini sangat berpengaruh bukan hanya kepada jalannya cerita, namun juga kepada penonton. Jadi bisa dibilang si Milim ini mirip-mirip lah dengan si Sion, fan service berjalan. Cuman ya berhubung aku nggak pecinta loli ya Kimai, so ya aku lebih prefer ke Kak Sionku ini Kimai. Oh ya, untuk tipe karakternya sendiri Milim juga sama, yaitu tipe dinamik karakter. Dan untuk rating penilaiannya, aku kasih dia 8 dari 10. Kalau kalian tanya kenapa 8, ya simpel karena dia loli. Oke lah, sekian dulu untuk pembahasan dan penilaian audio dan juga karakter dari anime Tensura. Nah, untuk penilaian kali ini juga pastilah pro dan kontra, karena kalian juga pasti punya penilaian sendiri. So, itu semua di atas ialah penilaian Mimin murni dari opini pribadi. Nah, kalau kalian punya penilaian sendiri, kalian bisa tulis di kolom komentar berapa rating penilaian kalian dan juga sertakan alasannya. Oke? Bella, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, and goodbye, Kimai.